Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Putri dari jurusan bimbingan konseling. Nah, jadi sebelum itu kan kita belum saling kenal nih. Jadi ibu punya icebreaking yaitu sebut nama dan gerakan. Jadi nanti kalian memperkenalkan nama kalian masing-masing dan membuat gerakan. Nanti teman-teman yang lain mengulangi apa yang sudah disebutkan temannya. Misalnya ibu memberi contoh, nama saya Putri. Baru kalian semuanya tiru gerakan tersebut. Oke, sudah paham? Oke, nah ibu mau dari ini. Nama saya Dinda Dia. Oke, ayo semuanya tiru. 1, 2, 3. Kita. Oke, selanjutnya kita. Nama saya Zahra. Oke, 1, 2, 3. Zahra. Oke, selanjutnya. Nama saya Akbar. Akbar. Oke, 1, 2, 3. Akbar. Oke, terakhir. Ayo kasih suaranya biar sudah. 1, 2, 3. Khaira. Nah, yang tadi perkenalan kita. Sebelum itu ibu mau tahu nih, tadi Ina dari kelas berapa? Sebelumnya kan Sama 8. Kalau kita tidak pernah sama 8 juga sama. Kalau kita berdua? Oh, sama ya, berarti sama-sama kelas 2. Nah, jadi sebelum itu maksud dan tujuan kakak panggil kalian itu kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi sebelumnya kalian pernah tidak melakukan bimbingan kelompok? Nah, terkait apa? Oh, terkait ini. Jadi kalian sudah paham ya sedikit terkait bimbingan kelompok. Nah, jadi sebelum itu tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini melalui bimbingan kelompok ini kalian diharapkan dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi perilaku menunda-nunda dalam tugas akademik atau dikenal sebagai prokrastinasi akademik. Nah, dengan bantuan dan dukungan bimbingan kelompok kalian akan belajar bagaimana memahami penyebab prokrastinasi serta menerapkan strategi untuk menyelesaikan tugas lebih dalam waktu. Nah, sebelum itu ibu akan memberikan kontrak kegiatan yaitu di dalam bimbingan kelompok ini ibu harap kalian secara terbuka menyampaikan apa permasalahan yang kalian rasakan. Selanjutnya ibu kalian tenang saja, apapun yang kalian sampaikan di sini tidak akan saya sebarluaskan karena saya akan menjaga kerahasiaan kalian. Jadi ibu juga harap kalian sama-sama menjaga rahasia satu sama lain dan tidak menceritakan ke orang lain. Terus, apakah kalian dengan sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi untuk waktu itu tepatkan sih 35 menit. Kira-kira kalian bersedia atau ada saran yang ingin kalian sarankan ke ibu? Bersedia. Nah, jadi apakah kalian sudah siap? Siap. Jadi tujuan yang kita harapkan dalam bimbingan kelompok ini agar kalian tidak menunda-nunda atau tidak melakukan prokrastinasi akademik. Jadi ibu harap kalian semua ini saling menghargai pendapat satu sama lain dan tidak merendahkan apapun jawaban dari teman kalian atau penyampaian yang dilontarkan oleh teman kalian. Ibu harap juga tidak ada kata-kata kasar di dalam bimbingan kelompok ini. Kalian paham? Oke. Nah, selanjutnya ibu punya icebreaking yaitu jelajah waktu. Di mana tujuan dari bimbingan
dari ICT jalannya waktu ini untuk menggambarkan manfaat dari menyelesaikan tugas seperti itu atau resiko dari penundaan mengerjakan tugas. Nah, jadi cara bermainnya itu ibu akan memberikan kalian menyuruh kalian membayangkan skenario menunda dan tidak dilupa dan serta menunda serta dampak dari masing-masing pilihan. Nah, siapa yang mau memilih tidak menunda kan? Oke, Akbar dan siapa tadi? Zahra. Oke, siapa yang memilih skenario untuk menunda? Oke, Bina dan Khaira. Nah, jadi ibu mau uh, nanti kalian membayangkan kalian berdua menyelesaikan tugas lebih awal dan punya waktu melihat kembali tugas kalian. Nah, nanti Dina dan Khaira membayangkan kalian menunda tugas hingga mendekati deadline waktunya, deadline bulannya, dan akhirnya kalian menyelesaikan dengan keadaan tergesa-gesa. Oke, sekarang ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk membayangkan skenario yang diberikan. Oke, sudah ya? Oke, ibu mau mulai dari Akbar tadi sebagai siswa yang sudah menunda. Coba ceritakan, gambarkan perasaan kamu saat membayangkan ketika kamu menyelesaikan tugas lebih awal seperti apa perasaan juga ke atau Mungkin dulu, kalau saya menyelesaikan tugas rasanya lebih berat karena tugasnya sudah selesai dan pikiran jadi tenang. Saya juga masih tenaga. Saya juga masih punya banyak waktu untuk cek ulang hasilnya kalau ada yang perlu diperbaiki. Sisanya, saya bisa belajar pelajaran lain atau santai dengan melakukan hal yang sesuai. Oke, nah selanjutnya siswa kita juga yang tidak menunda, coba gambarkan perasaan. Rasanya menyenangkan karena saya tidak perlu buru-buru atau stres menjelang tenggat waktu. Hasil tugas saya juga jadi rapi dan sesuai harapan. Dengan menyelesaikannya dengan awal, saya merasa puas dan bersyukur. Oke, nah selanjutnya itu mau dari siswa yang menunda. Kira-kira coba gambarkan perasaan kalian ketika harus menyelesaikan tugas dengan rasa tergesa-gesa. Oke, silakan kita. Ketika saya menunda tugas, hingga mendekati tenggat waktu, saya sangat cemas dan panik. Karena waktu sudah lebih habis, saya mengerjakannya dengan terburu-buru, sehingga hasilnya tidak maksimal. Setelah tugas selesai, saya tersenyum dan bisa kenapa tidak mulai lebih awal. Oke, yang terakhir Vera. Kasih keras tangannya. Jadi kayak ini merasa stres ya kalau harus menyelesaikan tugas ketika waktu sudah sangat dekat. Oke, nah jadi berdasarkan refleksi yang kalian sampaikan tadi, ibu bisa menyimpulkan bahwa ketika kalian mengerjakan tugas dengan tergesa-gesa atau dengan waktu yang sudah sangat mepet, pasti kalian akan merasa stres atau merasa gelisah karena
Ini tugasnya nanti besok sudah berkumpul, tapi tugasnya belum selesai karena kebanyakan menunda-nunda dan mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Oke, selanjutnya aku mau bertanya apakah dari kalian ada yang ingin bertanya terkait hal yang belum dipahami? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi alhamdulillah kalau kalian sudah paham, jadi kita selanjutnya akan beralih ke tahap kegiatan. Oke baik, jadi di sini dalam 5 kelompok ini kita akan membahas topik terkait prokrastinasi akademik. Nah, jadi sebelum itu Ibu mau bertanya nih, apa yang kalian ketahui sih tentang prokrastinasi akademik? Seluruh. Oke, dari Dina duluan. Menurut saya, prokrastinasi akademik adalah kebiasaan menunda tugas sekolah karena merasa tugas itu sulit atau kurang menarik untuk dikerjakan. Oke, selanjutnya apa? Menurut saya, Bu, prokrastinasi akademik itu kebiasaan menunda mengerjakan tugas atau belajar sampai akhirnya waktu hampir habis. Oke, nah selanjutnya Ibu mau bertanya nih, apa sih yang menurut kalian yang menjadi faktor utama membuat kalian ini menunda-nunda? Oke, kita dulu. Biasanya karena saya merasa malas atau titik tugas hilang masih bisa dikerjakan, karena saya juga bisa pasrah. Oke, selanjutnya Maira. Oh, jadi disuruh main game dan media sosial mengerjakan tugas. Oke, bertanya. Tidak ya. Nanti. Oke, jadi sudah sangat luar biasa pemahaman kalian terkait prokrastinasi akademik. Nah, jadi sebelum itu Ibu akan menampilkan poin-poin yang kalian lihat dan Ibu akan memberikan sedikit pemahaman terkait prokrastinasi akademik. Nah, jadi prokrastinasi akademik ini adalah penundaan dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang seharusnya atau menunda pekerjaan hingga menit-menit terakhir. Nah, ini merupakan kebiasaan negatif yang mengarah pada ketidakefisienan. Nah, dengan terus-menerus menunda pekerjaan dapat mengurangi produktivitas dan mengganggu kesejahteraan mental. Nah, prokrastinasi ini sebagai kecenderungan untuk menunda atau menghindari tugas karena ketidaksukaan atau takut gagal. Seperti tadi yang disampaikan Haira, dia lebih suka bermain media sosial atau main game karena dia rasa bahwa lebih menyenangkan dibanding mengerjakan tugas. Sama juga seperti yang disampaikan kita tadi, Zahra, bahwa menunda saja nanti karena tenggat waktunya masih lama, jadi dia pikir bahwa nanti saja saya kerjakan tugas ini karena waktunya masih lama. Nah, jadi ada pun ciri-ciri dari prokrastinasi akademik itu yang pertama menunda atau menunda menyelesaikan tugas meskipun mengetahui bahwa tugas tersebut harus segera diselesaikan. Yang kedua itu lambat dalam menyelesaikan tugas. Nah, dengan menghabiskan waktu berlebihan yang seringkali tidak terlambat sehingga seringkali gagal menyelesaikan. Yang ketiga itu mengalihkan perhatian ke kegiatan lain seperti main handphone atau pergi jalan dengan teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasi prokrastinasi akademik ini? Nah, yang pertama itu kita harus telaah dalam mengerjakan tugas, mengenali alasan dibalik dan tugas ini. Nah, yang kedua itu menyelesaikan diri dengan tugas, dengan memecahkan tugas menjadi bagian-bagian kecil agar benar-benar dikerjakan. Yang ketiga itu hindari perasaan berbagi. Nah, dengan membagi tugas menjadi yang
hasil yang sempurna. Nah, yang terakhir itu perhatikan hal-hal kecil dengan dijaga agar tetap fokus pada tujuan yang harus dikerjakan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Ibu terkait prokrastinasi akademik. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan kalian satu video terkait prokrastinasi. At senjata ini dan lupa kita persangkaannya dan dengan objeknya. Selamat menyaksikannya. Tidak menggunakan godaan. Santai-santai, rumah ini ada di sekolah. Ya, karena kita satu buku, kalau buku pekerjaan berat, Iya, Pak. apa udah kerja. Iya, Pak. Terus kemarin masih belum selesai. Kalau besok belum selesai juga, maka aku kuliah. Iya, Pak. Udah kan itu kan Bapak, Dodo melihat panas suci ini. Nah, itu sakit. Kakak tadi dikumpulkan. Ya, tapi terkadang sudah kemarin, atau terus menunda. Dia kos kebenaran. Ya, sekarang bisa Aku melawan. Kemudian lepas satu. Tidak lain. Ini ngomong-ngomong dulu, sakit dengan aku. Menurut aku, dulu sakit ya kalau sih pikirin tugas ini ke Nah, itu tadi beberapa sudut video yang terkait prokrastinasi di mana si Dodo ini selalu diingatkan oleh ayahnya untuk mengerjakan tugas, tapi Dodo ini selalu menyepelekan tugas tersebut sehingga Dodo sakit karena stres memikirkan tugas ini sudah dekat dengan deadline dari pengumpulannya. Nah, jadi selanjutnya Ibu mau kalian satu persatu refleksikan pelajaran apa yang kalian dapat dari video tersebut. Oke, siapa yang mau duluan? Oke, silakan Dina. Menurut saya, video ini mengajarkan saya supaya tidak malas dan meninggal. Kalau tugas cepat selesai, kita nggak perlu khawatir lagi dan selesai. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya siapa? Oke, Akbar. Dari video ini saya belajar kalau bisa bikin kita lebih sendiri. Selain tugas, jadi nggak selesai. Kita juga bisa serius dan malah satu. Oke, siapa lagi? Oke, semangat. Pelajaran yang sudah dapat adalah pentingnya yang bisa dilakukan tentang hal itu. Kalau saya sudah tugas dan untuk dan hanya kita dalam kita
Ya. Nah, terakhir, Kaira. Tidak apa-apa. Oke, nanti Kaira ini mau belajar untuk mengatur waktu supaya tidak berjalan seperti dulu ya. Oke, nah tadi berdasarkan refleksi yang kalian sampaikan kepada ibu, ibu rasa pemahaman kalian terhadap terkait prokrastinasi ini sudah sangat luar biasa. Pemahaman kalian ini sangat luas. Ibu tahu kalian ini anak-anak yang hebat karena kalian tahu apa itu prokrastinasi akademik dan dari video itu kalian bisa mengambil apa yang harus kalian lakukan ke depannya supaya tidak seperti Dodo. Oke, nah selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, Oke, silakan. apa manfaat utama jika kalian mulai mengerjakan tugas kelompok? Nah, jadi manfaat utama jika kalian mulai mengerjakan tugas lebih awal itu yang pertama mengurangi stres dan tekanan, di mana kalian akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas tanpa rasa terburu-buru sehingga terhindar dari stres akibat mendekati tenggat waktu. Nah, yang kedua itu hasilnya akan lebih baik. Dengan waktu yang cukup, kalian dapat fokus pada kualitas tugas, melakukan revisi, dan menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Nah, yang ketiga itu waktu untuk hal lain atau begitu karena menyelesaikan tugas lebih awal, jadi kalian waktu luang untuk aktivitas lain seperti belajar lain atau mengikuti hobi serta bersantai. Nah, yang ketiga itu menghindari kesalahan, di mana kalian dapat meninjau ulang kembali pekerjaan dan memperbaiki kesalahan sebelum menyerahkannya yang memungkinkan tidak sempat dilakukan jika kalian terus menunda. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri, di mana dengan tugas yang selesai tepat waktu, kalian akan merasa lebih percaya diri dan puas dengan pencapaian kalian. Nah, yang terakhir itu menjaga kesehatan, di mana tidur yang cukup dan pola hidup sehat tetap terjaga karena kalian tidak perlu begadang untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oke, bagaimana Mbak? Iya, Oke, sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kalian lembar kerja atau LKPD dan lembar evaluasi hasil, di mana nanti kalian kerjakan ini di rumah ya. Nanti jangan lupa LKPD dan evaluasi hasilnya kalian kumpulkan di ruangan BK besok ya. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian merefleksikan pengalaman kalian setelah mengikuti kegiatan di bidang kelompok ini. Siapa yang mau duluan? Oke, silakan. Di pihak kelompok ini memberi saya banyak wawasan tentang prokrastinasi. Saya sering menunda tugas karena kurang percaya diri atau takut tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Sekarang, saya tahu bahwa dengan membuat rencana dan mengerjakan sedikit-sedikit setiap hari, saya bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih baik. Saya juga merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tugas berikutnya. Oke, selanjutnya kita pengalaman ini sangat membantu saya dalam memahami pentingnya menyelesaikan
saya sering merasa cemas karena menerima pekerjaan, tapi setelah melakukan diskusi tentang prokrastinasi dan menyaksikan video, saya sadar bahwa menunda hanya menambah masalah. Saya sekarang mencoba untuk mulai mengerjakan tugas segera dan itu terasa sangat menyenangkan. Oke, selanjutnya Mbak. Setelah mengikuti beberapa ini, saya jadi lebih paham kenapa saya sering menunda tugas. Kita ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti rasa malas atau beban. Saya belajar menghadapi manajemen waktu dan mulai mengerjakan tugas di awal. Saya ekspos menjelang tenggat waktu. Sekarang saya lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas dan merasa lebih. Oke, luar biasa. Dan terakhir kita Mbak. Ayo. Oke, nah jadi yang dapat Ibu simpulkan bahwa setelah kalian mengikuti linier kelompok ini, kalian jadi tahu apa itu prokrastinasi akademik dan bagaimana cara mengatasi prokrastinasi akademik. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham dan luar biasa pemahaman kalian terkait prokrastinasi. Kalian hebat dan Ibu yakin kalian semua yang ada di sini tidak akan melakukan prokrastinasi akademik atau menunda-nunda mengerjakan tugas. Itu sangat harap kalian di antara kalian berempat ini tidak ada yang menunda-nunda mengerjakan tugas ya. Oke, nah selanjutnya itu akan merancang tindak lanjut gimana ketika selesai dari tindakan kelompok ini dan kalian belum tahu apa itu prokrastinasi akademik dan belum tahu bagaimana cara mengatasi dan tidak masuk dalam tidak melakukan prokrastinasi. Ibu akan melaksanakan konseling kelompok. Oke, Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kalian dan karena sudah meluangkan waktu di sesi bimbingan kelompok ini. Sebelumnya, ayo kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Nah, Ibu mau kita sama-sama memberi aplaus untuk diri kita masing-masing karena sudah luar biasa dalam bimbingan kelompok. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.